Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pemampu mata kuliah manajemen sumber daya insani serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator serta pemateri, kemudian ada rekan saya yakni Rahmah. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu kaidah Islam dan kaidah umum dalam perencanaan SDI. Di sini saya akan memaparkan pemateri pertama, yaitu kaidah Islam perencanaan SDI. Kaidah Islam di dalam perencanaan SDI ini seperti manajemen sumber daya manusia. Dalam konsep Islam, agama merupakan fondasi awal dalam suatu masyarakat. Dalam agama mengatur segala perkara di dunia agar berjalan dengan baik atau sesuai. Nah, di sini itulah tujuan agama mengatur segala aspek kehidupan karena manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang ada di kaidah Islam dalam perencanaan SDI. Yang pertama yaitu prinsip amanah, yang dimana prinsip amanah ini Islam menganggap berbagai jenis sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, yang dimana manusia harus memanfaatkannya secara efisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, kegiatan tersebut kelak akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Nah, prinsip ini tidak diakui dalam sistem kapitalis atau tidak ada seperti Tuhan dan akhirat. Dalam urusan dunia, mereka menganggap bahwa akhirat itu tidak ada. Dunia hanya akan berakhir ketika mereka mati. Nah, sehingga mereka akan kegiatan ekonomi bagi kapitalis tidak lain adalah pemenuhan kebutuhan dunia. Yang kedua adalah prinsip kepemilikan terbatas, yaitu prinsip kepemilikan terbatas ini Islam mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu. Nah, termasuk seperti dalam kepemilikan dalam produksi dan faktor produksi. Nah, kepemilikan individu dalam hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Bisa juga selain itu Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi seperti usaha yang menghancurkan masyarakat. Nah, hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang individualistik. Nah, di sini akan dijelaskan mereka menganggap bahwa apa yang mereka dimiliki merupakan kepunyaan mutlak yang didapatkan dari hasil usaha, sehingga tidak ada tanggapan jawab moral untuk mempertanggungjawabannya. Nah, di sini kecenderungan ini mengarahkan manusia itu untuk menumpuk harta tanpa batas, tanpa memperhatikan orang lain. Nah, yang prinsip ketiga yaitu prinsip kerjasama dalam kebaikan, yang dimana prinsip kerjasama ini menjelaskan kekuatan pergerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ya. Seperti seorang Muslim, apakah ini sebagai pembeli, penjual, atau penerima upah, membuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Upaya pencapaian tujuan harus selalu didasari dengan nilai-nilai Islam, yang dimana sistem kapitalis menafikan prinsip ini. Nah, meskipun mereka mengakui adanya prinsip kerjasama, namun kerjasama tersebut yang dimaksud adalah kerjasama yang berbasis kepentingan. Nah, dasar keuntungan menjadi sandaran dalam setiap kerjasama, yaitu sehingga yang terjadi adalah Machiavellian atau lakukan apa saja, yang penting Anda
untung meskipun itu dilakukan dengan menginjak orang lain, menipu, menindas, dan memaksa. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab sosial, yang dimana di sini akan menjelaskan prinsip tanggung jawab sosial ini. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kebesaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu di sini sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang diakui oleh beberapa orang saja. Nah, konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis yang dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, yang dimana tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum, sehingga kepemilikan kekayaan hanya terfokus pada segelintir orang saja. Yang akan terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin akan miskin. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kepemilikan bersama, yaitu yang di sini menjelaskan tentang Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Nah, seperti hal ini bukan berarti Islam mendukung sosialis, komunis, tapi di sini prinsip ini menekan negara untuk proaktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip distribusi ekonomi, yang dimana prinsip distribusi ekonomi ini seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu atau disebut dengan nisab, yang diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya yang ditunjukkan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menerangkan Islam melarang setiap pembayaran bunga atau riba atas berbagai bentuk pinjaman, karena riba hanya akan menyakiti salah satu pihak, yang ini akan melahirkan ketidakadilan. Nah, Islam juga menganjurkan jual beli yang fair dan melarang riba. Islam juga sangat mengutuk orang yang melakukan riba, karena riba hanya akan melahirkan ketidakadilan dalam ekonomi. Kedua adalah kaidah umum dalam perencanaan SDI. Nah, di sini sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia, seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tujuan dalam kaidah umum perencanaan SDI. Yang pertama, menurut sebagai seorang pengusaha dan praktis HR, menemukan SDM setidaknya harus memenuhi 5 prinsip, seperti yang nomor 1 yaitu tujuan perencanaan SDM harus selalu dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. Nah, di sini kenapa alasannya? Karena perencanaan SDM tidak bisa dipisahkan dengan strategi dan perencanaan bisnis ke depan. Nah, karena keduanya ini merupakan dasar yang sangat penting untuk mulai menyusun perencanaan SDM. Yang kedua adalah kegiatan perencanaan SDM dilakukan dengan cara mengacu pada hasil audit SDM dan hasil evaluasi pekerjaan. Yang hasil audit SDM dan hasil evaluasi kinerja pegawai ini nantinya akan memberikan profil dan masukan mengenai kebutuhan SDM masa depan, baik dari sisi jumlah ataupun kualitasnya. Nah, yang ketiga adalah harus melakukan penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi, yang dimana karena perencanaan SDM ini yang baik selalu diawali dengan penetapan kualifikasi SDM yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen atau seleksi. Yang ketiga adalah harus melakukan penetapan
persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi, karena perencanaan SDM yang baik selalu diawali dengan penetapan kualifikasi SDM yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dan dalam proses rekrutmen atau seleksi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan SDM harus didasarkan pada prediksi yang cukup akurat dan dilakukan secara kontinu. Mengenai pola ini, demand dan supply tenaga kerja, baik pada sisi internal perusahaan ataupun sisi eksternal. Nah, yang terakhir adalah organisasi mesti memiliki mekanisme atau pengaturan efektivitas proses perencanaan SDM yang dilakukannya, umpamanya seperti diperoleh untuk meningkatkan mutu perencanaan di masa mendatang. Yang kedua adalah hubungan perencanaan strategis perusahaan dengan perencanaan SDI, yang dimana perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama, memegang pemeran penting dalam keterkaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hubungan yang ada dalam perencanaan strategis perusahaan dalam perencanaan SDI ini. Perencanaan memegang peran penting terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya karena dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu ada beberapa hubungan, yaitu nomor 1, hubungan perencanaan dengan analisis jabatan, yang dimana yang dimaksud dengan hubungan perencanaan dengan analisis jabatan ini, analisis jabatan memegang peranan penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena dalam perencanaan sumber daya manusia menggunakan data analisis jabatan untuk membandingkan kecakapan karyawannya yang sesungguhnya terdapat dalam organisasi. Nah, yang kedua yaitu hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja, yang dimana di sini dijelaskan penarikan tenaga kerja ini merupakan suatu program perencanaan sumber daya manusia yang penting dan dimaksudkan untuk menarik tenaga kerja cakap yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi pada masa mendatang serta memberikan suatu sarana untuk mencapai tujuan tindakan yang telah disetujuinya. Nah, yang ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dalam seleksi, yaitu yang dimaksud hubungan perencanaan dengan seleksi ini seperti penarikan tenaga kerja dan seleksi bersama-sama menunjukkan kayak seperti suatu strategi perencanaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang penting untuk memperoleh tenaga kerja. Nah, seperti cakap yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, atau seperti dengan merinci jumlah dan jenis karyawan yang diperlukannya. Dan yang keempat adalah hubungan perencanaan dengan perencanaan karir. Dan di sini yang dimaksud dengan hubungan perencanaan dengan perencanaan karir ini perencanaan sumber daya manusia yang melengkapi atau mendukung perencanaan karir dengan ramalan-ramalan mengenai lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan dan memberikan harapan yang layak bagi karyawan mengenai kesempatan untuk memperoleh kemajuan. Nah, ini sepertinya seperti sebaliknya, perencanaan karir ini mempunyai masukan-masukan yang bernilai bagi fungsi perencanaan sumber daya manusia serta menambah pengetahuan manajemen tentang aliran sumber daya manusia yang mungkin terjadi di sebuah organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan perencanaan dengan kompensasi, yang dimana hubungan perencanaan dengan kompensasi ini menjelaskan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya kompensasi yang dikeluarkan organisasi. Nah, ini sehingga
kebijakan dan program kompensasi ini dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Misalnya seperti apabila sistem insentif ini meningkat produktifnya, maka tujuan untuk menarik tenaga kerja dari luar dapat dikurangi. Dan yang terakhir adalah hubungan perencanaan dengan penelitian, yang dimana hubungan perencanaan dalam penelitian ini menjelaskan tentang program-program penelitian merupakan akibat dari usaha perencanaan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan pada waktu yang akan datang dari anggota-anggota tenaga kerja yang telah ditentukan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih atas pemaparan materinya untuk Saudara Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan perencanaan pemasaran, produksi, keuangan dengan perencanaan sumber daya insani. Nah, sebelum kita membahas tentang hubungannya, kita harus tahu apa sih perencanaan pemasaran itu, apa sih perencanaan produksi itu, keuangan, dan seterusnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran itu merupakan perkiraan dalam memasarkan produk suatu perusahaan. Nah, dalam perencanaan pemasaran ini harus mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan, sehingga nantinya dapat dengan mudah memasarkan produk suatu perusahaan itu. Nah, selanjutnya format perencanaan pemasaran itu sendiri bagaimana? Yang pertama ada evaluasi keadaan atau yang disebut dengan self evaluation. Nah, dalam sebuah perusahaan harus rajin-rajin untuk mengevaluasi suatu keadaan, misalnya keadaan tahun ini bagaimana penjualannya, promosinya, dan lain-lain. Kemudian ada analisis situasi atau yang disebut dengan SWOT. Setelah melakukan evaluasi keadaan, maka perusahaan atau organisasi akan mengetahui kelemahannya, kesempatannya, kekuatannya, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan pemasaran atau yang disebut dengan marketing objektif. Nah, apa sih tujuan dari pemasaran itu? Misalnya, setiap perusahaan pasti memiliki sebuah tujuan. Dengan tujuan itulah nantinya diharapkan selalu berkembang seiring waktu. Selanjutnya ada strategi inti atau yang disebut dengan core strategi. Nah, core strategi ini merupakan strategi utama yang diambil oleh perusahaan setelah melakukan sebuah analisis dan perhitungan yang baik. Kemudian ada jadwal pelaksanaan atau yang disebut dengan action plan. Nah, action plan ini action plan ini merupakan jadwal pelaksanaan yang menentukan kapan langkah-langkah dalam strategi pemasaran dilaksanakan. Nah, action plan ini juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti what, who, when, where, and how. Kemudian yang terakhir ada anggaran atau marketing budget. Nah, dalam marketing budget ini harus dengan jelas berapa biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah promosi. Misalkan kita memakai promosi dengan tipe A, berapa biayanya? Selanjutnya perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi itu merupakan suatu hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dalam memproduksi kita juga harus melakukan perencanaan atau perkiraan. Apakah barang itu sudah membuat kebutuhan kita terpenuhi atau tidak? Nah, dalam hal ini perencanaan produksi itu terdapat dua prinsip. Yang pertama prinsip konvensional dan yang kedua prinsip syariah. Nah, yang merupakan perencanaan berprinsip syariah ya tentu yang sesuai dengan agama kita, yakni agama Islam. Seperti apa? Misalkan kita dalam memproduksi harus yang halal, baik, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita memproduksi barang yang tidak halal, itu bukan perencanaan atau prinsip daripada perencanaan produksi secara syariah. Yang pertama prinsip dari produksi secara syariah, yang pertama ada tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Dan yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada kemampuan dan keinginan dari individu. Jadi Islam tidak membatasinya bagaimana cara kita atau bagaimana teknik kita untuk mengelola atau memproduksi. Kemudian
dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat. Nah, ini jelas karena dalam Islam kita itu tidak disulitkan atau kita tidak disulitkan dengan suatu keadaan yang bermudarat bagi kita. Kemudian ada prinsip perencanaan produksi secara konvensional. Nah, prinsip perencanaan produksi secara konvensional ini tentu berbeda dari prinsip yang saya lihat tadi. Bahwasanya setiap perencanaan produksi konvensional itu tidak terkait dengan kebolehan atau ketuhanan dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Nah, dalam perusahaan tentu perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan merencanakan suatu prinsip atau jalan itu akan mulus. Kemudian perencanaan keuangan syariah itu sendiri terbagi menjadi dua atau yang biasa disebut dengan Islamic Financial Planning dan Financial Planning. Nah, apa sih bedanya? Apa sih yang menjadi pembeda dari kedua ini? Nah, antara Islamic Financial Planning dengan Financial Planning itu sendiri terletak pada 4 hal yang menjadi pembeda. Yang pertama, cara mengelola arus kas. Ya, tentunya dalam Islamic Financial Planning itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis atau lebih teliti, lebih hati-hati. Kemudian penentuan prioritas dalam mencapai tujuan hidup, bukan sekedar tujuan keuangan. Artinya seperti tadi, dana itu atau keuangan itu diperoleh dari mana dan pengalokasiannya itu bagaimana. Jadi sesuai dengan standarisasi Islam. Kemudian yang ketiga, rencana pencapaian harus menggunakan produk-produk yang halal baik secara zat, cara pengelolaannya dan cara bertransaksinya. Jadi keuangan itu Islamic Financial Planning itu juga terdapat pada perencanaan pencapaian yang sesuai dengan Islam. Kemudian yang keempat ada distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan merupakan hibah, wasiat, waris. Jadi keuangan atau perencanaan keuangan tidak hanya menonton pada profit dan lain-lain. Di Islamic Financial Planning itu juga ada hibah, wasiat, waris. Artinya keuangan tadi tidak hanya berfokus pada profit untuk perusahaan itu sendiri, namun juga untuk orang lain yang berupa hibah, wasiat, dan waris. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengulas sedikit terkait materi 3 yang disampaikan. Bahwasanya hubungan antara perencanaan sumber daya insani dengan perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, dan perencanaan keuangan itu merupakan perencanaan sumber daya insani merupakan subjek dalam melakukan perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan produksi. Jadi yang melakukan kegiatan pemasaran, produksi, serta keuangan itu adalah sumber daya insani. Nah, bagaimana sumber daya insani itu menjadi penting? Karena ia mengatur segala aspek dalam perencanaan pemasaran, produksi, serta keuangan tadi. Jika sumber daya insaninya berkualitas, maka hasil yang diperoleh dalam perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, serta perencanaan keuangan itu akan maksimal. Sebaliknya, jika dalam suatu perusahaan perencanaan sumber daya insaninya atau sumber daya insaninya itu kurang berkualitas, maka akan berdampak pada perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, serta perencanaan keuangannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.